Yang Babadiam doa. Tante sekarang ada di studio Trans TV guys. Mau ini kuis, syuting kuis siapa yang mau jadi juara. Tuh pesulap merah tuh guys, masih dimintai wawancara. Nah, terus saya ganti deh. Udah, kalau udah kayak gitu, tinggal pasang alat ya. Apa? Nanti buat itu nggak bisa tingkat itu. Tante wartawan juga tante. Oh iya, jadi wartawan dulu Tante Lala. Kan yang begini-gini kan udah ya Tante Lala. Sekarang waktunya Tante lain jadi wartawan. Masuk nanti Udah 1.000 lebih. Baru udah 1.000 lebih. Gimana tante masuk frame sana lebih ramai. Iya. Nggak boleh bang. Dari nggak boleh. Dikit aja dikit. Ada yang mau kirim-kirim salam sama si pesulap merah. Halo penonton-penonton yang terkutuk, yang penuh kedurhakaan, penuh dengan jahanam. Di sini kita bersama pesulap merah yang lagi dimintai keterangan. Mau? Ini. Ini saya lagi. Saya di sini di hotel. Oh, dari Manado. Berdarah Gorontalo. Bikin TikTok dong sama Mas. Iya, boleh. Tuh kita tunggu si pesulapnya. Siapa ya? Lagi video Enggak apa-apa saya, enggak apa-apa. 08. Penjelasan aja ini kan Tunggu ya, sebentar ya. Kalau di mungkin saya akan membuat efek jerah biar banyak yang blunder gitu. Kasihan polisi lah. sejauh ini sudah ada pemanggilan belum sih dari polisi? Ya, seperti yang saya bilang tadi, yang Polda Jatim itu doang. Itu doang. Untuk kesiapan seperti apa? Tidak ada persiapan apa. Karena bagi saya ya udah mau ngapain. Saya nggak berbuat apa-apa. Mungkin penegasan ini motivasi apa sih? Awalnya seperti apa? Akhirnya 1.700 loh bang. Iya itu seperti yang saya udah banyak sampaikan di podcast saya merasa tuh dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang pengetahuan rahasia pendudukan ini. Akhirnya ya udah kalau misalkan saya nggak menyampaikan ini, saya khawatir malah Allah Azza wa Jalla meminta pertanggungjawaban saya nanti di akhirat. Terus diminta kayak misalnya kenapa udah dititipkan tapi nggak menyampaikan. Kan kalau saya nggak bisa jawab, saya khawatir malah Allah membenci saya nanti. Gitu terkait hal ini. Gitu. Tapi yang udah dijalanin sejauh ini ada kekhawatiran kan bakal nanti di sihir di apa namanya Disantet gitu. Enggak, karena saya meyakini total perlindungan Allah itu lebih kuat dari apapun. Mantap. Iya, jadi nggak penting banget kayak misalkan takut sama sihir. Kalau banyak orang yang bilang lu nggak takut sama sihir berarti nggak percaya sihir. Lah, kalau lu takut sama sihir berarti lu nggak percaya perlindungan Allah gitu. Nah, Gitu kan kita tinggal balikin lagi. Kalau lu percaya Allah itu lebih kuat dan lebih berkuasa, ngapain takut sama sihir? Kan semuanya yang menentukan Allah, bukan sihir, bukan jin. Gitu. Artinya punya pembekalan juga ya dalam diri ya sebelum memulai. Iya doa, semua kita kan bisa doa minta perlindungan. Sudah ketemu sama Mas Rudi? Sekali lagi sampai sekarang nggak diangkat-angkat telepon saya. Giliran teman artis yang lain kontak dibalas sama dia. Kan banyak teman-teman artis minta nomor Mas Udin ke saya juga. Iya, saya kasih ke nomor. Akhirnya bisa. Dibalas sama dia. Giliran saya kontak nggak dibalas. Ada rencana untuk nyamperin ke apa tuh? Ya kan kemarin ketika disamperin ternyata omongannya nggak bisa dipercaya semua kan. Dari mulai yang katanya nggak diusir, tapi nyatanya saya diusir datang ke sana. Katanya nggak dilaporkan, ketika pulang ternyata dilaporkan. Nah dari sini menurut saya Allah udah menerangkan dengan jelas banget bahwa omongan mereka nggak bisa dipercaya kan gitu. Kayak KTP katanya privacy saya kasih malah dibongkar. Nah ini kan Allah udah ngasih tahu nih ke masyarakat, oh ini orang nggak bisa dipercaya loh. Kalau Allah aja
udah menerangkan sejelas itu nggak dipercaya atau nggak didengar juga. Ya udah saya mau angkat tangan nih. Karena Allah dengan skenario ini, dengan kejadian ini, Allah tuh berusaha memperlihatkan itu. Amin. Akhirnya sekarang banyak para selebritis yang ikut terseret dalam pusaran perdukunan ini. Iya, karena banyak selebritis juga yang jadi fitnahan dukun. Kayak misalkan bilangnya pakai penglaris lah, pakai tusuk dan sebagainya. Padahal banyak artis yang nggak percaya. Banyak kan Iya. ngomong sendiri kalau Iya, banyak banget mereka kayak Kang Sule dituduhnya pakai penglaris. Kayak Nikita Mirzani dibilangnya pakai tusuk. Pas saya tanya dia nggak percaya, gitu. Enggak kok, gitu. Dia pernah dulu memang nyari tahu, datang ke dukun yang pasang tusuk. Pas dia ngelihat, kayak gitu doang ternyata, gitu. Nggak berubah apa-apa juga, gitu. Ngapain gue sakit nanti, gitu. Tapi dalam edukasi kamu ini kamu sering ngeluarin dalil-dalil agama. Jadi kamu punya ilmu agama dari mana sih awalnya? Dari abang saya kan ustadz. Abang saya ustadz, makanya saya juga sering banget diingetin. Kayak misalkan ketika saya nyebut pelet itu adalah hipnotis, abang saya ngingetin yuk, deh tapi di Islam tuh ada loh ilmu untuk memecah belah hubungan. Jadi hati-hati kalau misalkan berpendapat semua pelet itu hipnotis. Udah mau capek sekali Nana, capek sekali. Keluarnya have fun aja seperti biasa. Yang ini seperti yang saya bilang, yang awal. Ya udah ketemu sama Bang Aldi Taher. Kita ketemu sama artis lain ya. Kita ketemu dulu sama artis lain. Sudah dari tadi. Ini kapan? Pas suaminya lagi sekolah. Ya. Tunggu ini istri Haido. Waduh. Hai. Tuh. Mana sih Bang Aldi? Halo Bang. Ini penontonku. Assalamualaikum. Saya mantan suami Dewi Persik. Karena body poco-poco. Duduk sini Ya. dulu Bang. Ini Aldi Taher sekarang lagi CLBK sama Tante Lala. Cinta lama bersemayam kembali. Iya, bersama. Nah, tante sejarah tanteku bilang Ya. pesulap. Halo, capek. Iya, tadi kan saya lagi ngerekam si pesulap merah. Pesulap merah itu sebenarnya bukan pesulap, dia tukang gulali kenyot. Rambutnya itu gulali. Nih, gue pesulap biru nih. Macem lu ya. Saya juga bisa kok. Aduh, ayo Ini. Pak. Gue pesulap biru guys. Langsung yang merah tante. Oh enggak. Lu pesulap ungu. Ah, Lu pesulap ungu. ya boleh. Ya kan, dulu kan pernah jendes. Lu buka-buka kartunya. Gue juga dulu pernah duda. Tau nggak? Kita kan tantang si pesulap Janda itu merah. gurih. Jangan ngomong gitu. Tuh ketawa tuh si Rere Tante tuh. aja disangin. Ya, sange jangan ke gue suami lu tuh. Tapi gue ketemu di bandara dia lagi bunting guys. Oke. Saya cuma mau bilang Bang Deddy Corbuzier tolong buka blog IG saya. Besok guys kenapa si Bang Aldi Taher ngomongnya tentang Bang Deddy itu karena memang Tante besok masuk di podcastnya Bang Deddy Corbuzier. Iya. Nah, coba bilang. Enggak, pertanyaan sih dibayar nggak Bang Deddy? Ya. Iya emang sama kayak Bang Aldi nggak dibayar. Saya dibayar. Cuma ditawar. Kalau Tante lah dibayar lah. Dibayar. Coba ini dari kota mana aja nih yang sudah live di room Bigonya adalah room Bigo. Guys, jangan lupa guys nih untuk kalian yang mau makan bakso, jangan lupa pesan di bakso Mas Bang Bakso Beni Aldi Taher. Bakso Beni Bang Aldi Taher. Mantan suami Dewi Persik. Nggak usah bawa deh. Aku masih cinta. Aku CLBK. CLBK sama si Deddy Corbuzier. Karena dari dulu DP suaranya apa nih? Nggak pernah kasih kecil. Ini bukan suaranya yang nggak bisa kecil, speakernya rusak. Gede-gedean ya. Oke, Tante Lala dan Aldi Taher akan duet. Kita akan bikin duo cumi-cumi. Setelah Theo ubur-ubur bubar kecebur di empang. Aldi Taher ganteng banget. Wah. Ini orang nggak salah ngomong nih, Aldi Taher ganteng banget. Woi, Kotamu Bagu, halo, salam buat Pak Didit ya. Pak Didit itu anaknya Bupati waktu itu. Beliau sekarang, ya aku pernah nyanyi di Kotamu Bagu. Tolong undang lagi ya, Aldi Taher MC nyanyi buat popok anak sama sembak istri. Sampai sempak-sempak. Kamu masih pakai sempak Bang. Istri saya sempaknya bolong. Bolongnya di atas kanan Aib. kiri. Aib jangan. Loh, Aib. emang sempaknya tante nggak bolong? Kalau nggak bolong gimana masuknya?
Si tante ini gimana ini? Boleh. Aldi Daer ini so Duda, iya Duda Herlino. Halo Rere. Aduh ya Allah, saya Coba yang mau jadi istrinya Aldi Daer, tolong merapat, ayo ngantri. Ya Allah. Follow IG, Follow IG-nya Aldi Daer di official ya. Jangan lupa mie bakso dari Bakso Beni dari Bang Aldi Taher. Terima kasih. Wah, enak sekali. Tante Lala, guys. aku waktu ke Manado. Dikirim dong sama Tante Lala. Nanti dikirim dari Jonggol. Ini disuruh promosi tapi Tante Lala belum pernah dikasih. Ayo dikirim, enggak. Dikirim mie baksonya. Ayo. Nanti di depan itu ada abang-abang dagang bakso kasih kirim. Halo Manado. Aku waktu ke Manado Tante. Ya udah nanti aku ke makan tempatnya Tante bubur Lala. Manado. Nanti ke tempatnya Tante Lala aja, Man. Boleh ya? Iya, boleh. Aku nginep numpang 5 tahun nginep ya. Boleh nanti dikubur. Ya. Weh, dari Palu, Utakelo Narasa, Kamaimo. Oh iya. Bang, pasang clip on. Enggak, ini punya saya. Tante Lala nggak usah pakai clip on, pakai mic yang buat karaoke aja. Punyanya suaminya Tante Lala gitu. Gedong ya Tante? Enggak, coba Tante, suaminya gedong nggak? Hah? Gedong nggak? Gedo itu apa sih, Bang? Gedong, tanya tuh sama netizen tuh. Gedong, gede. Gede lah. Orangnya dipakai dengan minyak Nggak. lintah. Suami Tante Lala nggak gede, cuma ngacak-ngacak ucus. Enak aja. Tante, iya salam. Salam Aldi Taher ya. Jangan lupa kalian follow akun Instagramnya Ya. Bang Aldi Taher ya. Dan Sabtu Pokoknya- nonton CLBK di Trans TV jam 5 sore. Ya untuk seluruh saudaraku yang ada di Sulawesi, ya jangan lupa. Ya, I love you semuanya. Salam sehat selalu. Nih, emaknya yang riber. Gila Bang. Kita tonton lu ya di Siapa Mau Jadi Juara, awas. Kalau misalkan Tante Lala Besok. kalah, Nah, apa? sekarang bukan besok. Kenapa kalau Tante Lala Kalau kalah? Tante Lala kalah, Tante Lala harus Harus. angkat si Wak mau jadi anak. Guys, sebentar jangan lupa saksikan penampilan. Bukan sebentar. Ini Tante Lala live. Live? Bukan live ya, tapping ya, tapping. Nanti akan ditayangkan hari apa ya? Oh iya. Ya udah. Oke guys, sudah dulu ya, Mbak. Ya Bang. Ya guys ya, Tante Lala mau ikut kuis Siapa Mau Jadi Juara. Oke guys, terima kasih. Bye bye.